Balik lagi bersama gue Remo And gue Jenny. di OT. Obrolan tidak penting. Jadi gorila. Mentang-mentang namanya dekat. Gorila apa banget dia. Oke, balik lagi di OT. Tadi udah ya, sorry. Oke Jen, Iya. kali ini kita tidak akan membahas panjang lebar tentang apa yang lagi ramai di Benar. halayak banyak. Betul. Dan kita tuh udah keseringan bahas-bahas yang terlalu serius. Betul. Padahal Kayaknya kita karakternya nggak begitu. betul. Belakangan ini kayaknya kita melenceng ke yang harusnya kita nggak ke situ. Obrolan-obrolan. Iya, Betul, benar. ya. Jadi kita mencoba balik ke root-nya lagi dan kebetulan gua ada topik, Jen. Wah, pas banget dong. Betul. Jadi langsung aja kali ya kita buka ya. Boleh. Oke, kalau gitu langsung aja kita masuk ke topik kita kali ini yaitu di antara dua pilihan. Nah, seperti biasa, sebelum kita bahas dari narasumber terpercaya kita, intelektualitas apaan sih? Oke, nah jadi seperti biasa ya, sebelum kita ngomongin lebih deep lagi atau mungkin kita Ya. Nah, ini kan temanya udah jabarkan. ada. Lu sebutin. Nah, lu sendiri mau. Di counter. Enggak, maksud gue Di counter. Nah. pasti kan setiap orang pernah merasakan ada dua pilihan tuh yang benar-benar sulit di hidupnya dia gitu ya. Gue pengen banget A gitu, tapi B juga gue pengen gitu. Gue harus milih yang mana gitu. Lu pernah nggak pilihan ya bukan pilihan pasangan atau apa, tapi bebas lah maksud gue, tapi di antara dua Iya. pilihan gitu. Pernah sih pasti pernah. Ya apa tuh apa? Misalkan Yang susah, yang susah ya. Kalau antara game ini game itu banget dicoba. Yang susah itu pindah kerja. Oh, oke. Jadi antara Jadi stay, posisi pada saat itu lu nganggur, lu oh enggak lu bekerja. ya kerja, terus antara pindah kerja dari A ke B atau enggak itu salah satunya. Iya. Banyak tuh sering tuh orang Ya, ngalamin karena itu. kan ya pertimbangannya banyak ya kalau nanti lingkungan baru, terus kita bakal lama di sana atau enggak, yang kayak gitu-gitu. Adaptasi lagi Betul. kan. Sama paling ya itu kayak menurut gue yang so far masih agak ada penyesalan di gue tuh ini masalah ngeband. Oh. Jadi Apa tuh? pada masanya gue lagi giro banget ngeband. Anak-anak sih, bener-bener membara anak-anak banget. sekarang pada tau gak sih giro? Giro. Giro. Bukan giro. Oh, giro mah bank. Iya. Pada Giro tuh lagi bener-bener lagi hot-hotnya. Iya, lagi pengen banget lah. Lagi hot-hotnya ngeband, tapi akhirnya gue mengalah untuk tidak melanjutkan gitu. Oh, iya. Itu sih, itu pilihan yang sebenarnya cukup menyiksa, tapi ya mau nggak mau gitu. Tapi kan kalau lu doang yang giro, maksud gua yang lainnya Enggak sih, karena gini, pada waktu itu ya, menurut menurut pendapat gue, menurut apa yang gue lihat, kalau gue gas semua gitu. oh pada ngikut lah. Iya, cuman karena gue istilahnya terombang-ambing antara itu, jadinya semua ke bawah gitu. Iya, karena mungkin pertimbangannya kan juga banyak kan. Iya. Karena kan itu pas lu kapan tuh masih SMA. apalagi SMA kan udah mas mikirin pelajaran segala macam. Iya, ditambahkan terus nanti kayak ya biasa lah ya orang tua juga kan mau jadi apalah ngeband, mau berapa lama Mau ngeband jadi ya apa aja gitu. dia ngomongnya begitu. Mau jadi apa kamu? Iya, Jadi gitu. Apa kamu gitu. Terus kayak selalu kan yang dibandinginnya kayak kamu mau berapa lama ngeband? Mendingan kantoran jelasin lah. Emang kantoran nggak ada potensi di PHK gitu kan ya? Potensi pensiun kan ada, sebenarnya sama gitu kan. Padahal eranya tuh sebetulnya Iya lagi hot-hotnya kan. karena ini kan bergerak terus kan. Iya. Itu kan lebih ke seni lah kita Iya. nyebutnya. Seni itu kalau lu bener-bener punya skill sekarang kan banyak banget yang ini kan yang Bener. naik gitu loh. Tapi pada masa gua ngeband itu kan musik tuh di Indonesia tuh lagi Hot-hotnya. lagi ganas banget gitu kan. Apalagi lagi hot-hotnya tuh. Cuman ya itu tadi di antara dua pilihan sulit itu gitu yang akhirnya mundur lah gua gitu. Tapi dua pilihan sulit maksudnya itu mah maksud gue lu antara lagi giro sama ngeband terus lu lagi giro sama apa gitu akhirnya lu milih yang B.
Oh bukan, enggak, kalau ini antara gue Itu penyesalan jatuhnya. melanjutkan Ya, atau betul. tidak. Iya, Itu kan pilihan juga kan. Gue bisa aja rebel untuk terus ngelanjutin. Iya, maksud gua gini, lu kan lagi giroh nih. Tapi kan pasti ada sesuatu kenapa lu jadi ngalahin si bandnya itu kan? Maksud gua Ya itu orang tua. orang tua Iya. berarti. Gua pegang orang tua. Iya, iya. Daripada jadi babi. Tapi tapi jujur gue agak menyesal sih. Maksud gue gini loh. Kalau untuk kasus gue ya, dari apa yang gue alamin, kalau lu yakin banget dengan apa yang lu pilih dan lu rasa lu memang di situ, harusnya lu kejar aja. Passionnya di situ. Betul, karena daripada lu nggak jadi yang lu mau dan nggak jadi yang orang lain mau atau orang tua lu mau juga, ujung-ujungnya lu jadi orang yang biasa-biasa aja, sedangkan lu bisa jadi something yang lebih daripada biasa di hal yang lu benar-benar bisa, mendingan lu kejar aja gitu. Maksud gua semuanya ada resiko kok. Emangnya lu pikir terus kalau lu sekolah, kuliah, terus lu bisa langsung dapat kerja? Belum tentu, ya kan? Banyak pengangguran. Jadi semua ada resikonya, tinggal yang mana yang kira-kira lu bisa terima dengan ikhlas hati resikonya, itu Dan aja lu sih. enjoy Betul, ngerjainnya. betul. Nah, kalau lu gimana, Jin? Apa? Nah, point lu tuh. Jadi gini, intisarinya pesan yang mau disampaikan Rebo itu adalah kalau kita mau mendapatkan sesuatu atau mengejar sesuatu itu jangan setengah hati. Kalau setengah hati itu kita nggak bakal nyampe gitu loh. Betul. Kayak tadi contohnya kayak Rebo ini kan ngeband, tadinya passionnya di situ, tapi dia out ngikutin orang tua tapi setengah hati, akhirnya apa? Ya itu nggak jadi apa-apa. Iya, akhirnya semua yang gue jalanin setengah. Bener. Gue cosplay, Iya. apapun yang gue kerjain semuanya setengah-setengah aja, nggak ada yang benar-benar totalitas, tanpa batas gitu. Nah, kalau lu Jen? Kalau gua di antara dua pilihan yang berat banget, gua sih lebih ke seleksi ya. Maksudnya pas gua lagi sama kayak lu misalkan nih, ya tadi tuh lu lagi kerja terus lu nyari misalkan kerjaan baru, nah lu pikiran panjang. Kalau gua gini, misalkan gue coba nih misalkan ya pilihan A nih, misalkan kerjaan lah, kerjaan A. Nah, kerjaan A gue udah pilih, kemudian gue ada di situ, terus gue coba nih tempat lain misalkan. Kalau gue selalu berpikir Tuhan akan memberikan jalan keluar, gue harus milih yang mana. Kenapa? Karena kalau misalkan gue ke B, tiba-tiba ntar ada aja halangannya, tiba-tiba gue nggak jadi di sana atau apa segala macam, akhirnya gue tetap kembali ke A, berarti emang gue cocoknya di A. Karena gue selalu gitu kalau pilihan tuh, kalau ada pilihan diatur sendiri gitu. Tapi kan bisa aja kayak, oh lu nggak dapet yang ini karena lu kurang usaha, lu kurang fokus, kurang bener-bener pengen gitu. Oh, waktu itu kayaknya di konten yang mana ya? Udah dibahas sih sama gua, tapi Udah gua delete kali. bisa jadi delete ya. Jadi dulu gini. Oh, yang lu bahas lu Iya, mau ngasih CV. kerja tapi terus ternyata lu nggak diterima, nggak dipanggil. Ya, ini remind lagi Ya ya. udah, ya. Remind lagi ya. Takutnya kan itu di delete kan. Gimana? Jadi situasinya kan kita kalau kerja itu udah bisa lihat lah posisi kita, salary segala macam lah, kita udah tahu lingkungan gimana gitu. Kita kadang-kadang pengen coba di tempat lain dan lain sebagainya gitu. Nah, posisinya memang teman kerja gua waktu itu kan udah resign, terus dia terima kerja tempat lain. Gua ditawarin lah, mau nggak di sana. Ya masih jiwa muda segala macam kan. Di sana ditawarin apa? A B C D misalkan. Nah, gue ikut gitu kan. Gue taruh ada tuh lamaran bareng sama temen gue yang lain tuh, ada 2 orang. Jadi tiga CV kan waktu itu kan, 3 CV. Datang tuh bareng-bareng. Di tanggal berapa, hari apa, jam berapa tuh bareng-bareng. Begitu interview, CV gue nggak ada, coba bayangin. CV gue nggak ada. Jadi ada cuman CV temen gue doang, berdua. Nah, CV gue ini entah kenapa nggak dimasukin gitu loh. Sama temen lu? Sama temen gue tuh, entah khawatir atau apa, atau dia mau coba temen gue dulu yang 2 ini keterima atau enggak, atau gimana gue nggak tahu lah gitu situasinya. Intinya nggak CV. ada. Gagal lah pokoknya, fail. Orang kagak ada CV-nya, gue tiba-tiba datang kan kayak gitu kayak. Saya CEO. Gitu. Jadi siapa? Ya, gue bilang saya CEO, saya Sino. Orang ada CV-nya. Terus. Gitu. Silent. Terus. Nah udah akhirnya
apa namanya, gue nggak ikut situ, gue tetap bertahan, dan 2 temen gue keterima ke sana, dan ternyata emang udah berapa bulan dia di sana tuh, yang berapa lama lah gitu. Akhirnya ya cabut juga gitu, karena kondisinya nggak bagus lah pokoknya di tempat itu lingkungan pada kerjanya saat nggak itu. enak. Iya, antara apa namanya, lebih ke apa ya? Kayak misalkan lu belum, ya KPI lah kita nyebutnya. Jadi ada KPI nggak nyampe itu target. nggak nyampe target gitu loh. Lu harus KPI lu di atas berapa gitu. Nah, itu kan pressure banget kan. Akhirnya cabut gitu, 2 orang itu. Nah, gua pikir alhamdulillah gitu, bahwa gua udah dipilihin gitu, bahwa emang gua harus tetap bertahan. Kalau gua di situ gua bisa jadi gua Kena nganggur juga, ya, gitu loh. ya, Dan ya, gua ya. pindah tempat kerja yang belum tentu cocok sama gua gitu sih. Oke. Nah kalau lu, Koet? Kalau gue untuk pilihan kalau masalah hidup kayak kerjaan begitu, sebenarnya sama sih, sama kayak nyari pasangan. Kita nyamannya kayak mana? Kadang-kadang belum tentu, contohnya gini, kerjaan, gajinya bagus gitu. Tapi kondisi pekerjaan bikin mental kita sakit gitu loh. Buat apa gitu dilanjutin. Makanya kan sekarang gue bisa sampai ngojol kan berhenti dari aluminium kaca kan gitu. 1 hour later. Padahal kan gaji udah lumayan kan, cuman kan kerjanya nggak kenal waktu. Jadi udah nggak betah ya, udah Iya, lu apa aja lu kerjain, kan? Ya kan? butuh healing ya. Nah, kalau healing sih bisa aja, cuman ya itu kan karena waktu kerjanya Full. kadang-kadang nggak kenal waktu, mending full. Kalau full ketahuan, lu masuk jam 8 pulang jam 5 masih mending. Nah, Kalau ini kadang-kadang tengah malam juga masih di luar, 2 hours later. tapi uang dapatnya segitu-segitu aja. ya nggak ada lembur ya Nah, kalau istilahnya. sekarang ojol pas katanya lo pulang lebih malam udah pasti dapat duit lebih. Iya. Jadi Walaupun gimana capek. gimana Nah, elunya gitu ya. Iya. Jadi setidaknya walaupun kasar-kata nggak sebanyak yang kemarin, mental tuh sehat lah. Lu nggak tertekan lah, lu suka gitu sama yang lu kerjain. Ya kayak yang lu tadi bahas, passion lu misalkan ngeband, tapi lu dipaksa jadi pemain teater, ya kan nggak bakal nyambung gitu. Ya, oke. 2,000 years later. Makanya sama kayak kita nyari pasangan, kita nyamannya sama si A, ya kan? Terus tiba-tiba si B deketin gitu kan? Ya, gua sukanya sama si A, lo mau ojek-ojek bagaimana caranya juga ya gua tetap sama si A gitu loh. Gak mungkin gua tiba-tiba pindah ke B gitu loh. Oke. Nah, itu dia tuh yang gue mau bahas. Jadi sekarang kita spesifik aja ya, kita masuk ke pasangan. Jadi Oke. pilihan pasangan hidup lah istilahnya gitu, Jen. Nah, kalau misalkan Jen ada kasus begini, lu suka sama nih orang juga suka sama lu. Iya. Nah, tiba-tiba nih orang nih kayak ngambek atau bete sama lu gara-gara dia tahu sesuatu dari masa lalu lu lah istilahnya. Terus dia kayak intinya dia kecewa atau sedih gitu, bete lah gitu ya. Iya. Nah, tapi lu sayang nih sama dia nih, lu suka lah sama dia gitu. Iya. Nah, terus ada satu lagi nih yang datang juga suka sama lu juga suka sama dia, tapi dia lebih ke ya udah gue terima lo apa adanya gitu. Nah, cuman secara feeling mungkin lu lebih berat ke yang pertama. Iya. Tapi kan gimana cara lu mempertimbangkan nih mendingan yang A apa yang B gitu, yang pertama apa yang kedua. Nah, kalau lu gimana? Gua. Jadi kalau ini menurut gua ya. Ya. Kalau gua lebih milih dicintai dibanding mencintai. Maksudnya gini, kalau lu misalkan mencintai banget tuh orang. Lu lebih pilih mencium tai. Hey! Lu masih mencintai tuh. Hey! Offside! Keren kan counternya? Bangsat. Terus? Ya maksudnya gini, oke lah gue cinta banget sama tuh orang gitu. Cinta banget sama tuh orang. Tapi gue kalau gue ya, gue lebih pilih orang yang benar lebih mencintai. Misalnya gini, gue mencintai dia nilainya 7. Dia mencintai gue nilainya 8 atau 9 di atasnya gue. Gue lebih milih itu. Kalau gua itu yang pertama. Yang kedua, lu males nggak sih? Maksud gua gini, diungkit-ungkit mulu gitu masa lalu. Oke. Karena gini, yang lu belum bener-bener, dia udah sampai tahap apa dulu kalau misalkan pacaran atau apa gitu. Iya, mungkin anggaplah
hubungan Suami istri. bukan hubungan apa ya istilahnya? Ya PDKT. anggaplah dia ini apa HTS-an lah atau kayak jalan aja dulu kasarnya gitu Jalan loh. aja dulu. Ya sekarang gini, setiap orang pasti punya noda, gitu. Setiap orang pasti punya kesalahan. Sekarang gini, kalau masih dilihat noda masa lalu, terus lu terima akhirnya lu sama dia, menurut gua ya, someday dia akan bisa ngungkit-ngungkit lagi. Oh, Ngungkitnya yang kayak- lain lagi bisa jadi ya. Itu masih mending. Kadang-kadang gini, si pasangannya pasti ngomong, bener kan? Makanya gua tuh ragu sama lu karena lu tuh track recordnya dulu begini gitu. Oh, Itu bakalan jadi sakit banget ya apapun sih? akan disambungin ke Disambung itu. Maksud Iya, gua iya. nantinya lu nggak capek nggak sih? Kadang-kadang kalau kita salah ya udahlah. Tapi kalau lu diungkitnya begitu lu tambah sakit Iya, nggak sih? iya, iya. Kayak kok lu jadi ngungkit-ngungkit masa lalu sih Iya, kan iya. itu udah selesai gitu Iya, dan iya. itu juga bukan sama lu atau apa gitu Iya, misalkan. iya, nggak ada urusan Nggak gitu ada ya. urusan gitu Iya, ngapa nyambungnya ke situ gitu. Kadang-kadang ya gua ya menurut gua. Iya. Itu sih fatal sih kalau gua. Tapi kalau misalkan kita emang terima konsekuensinya nantinya akan muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dan kita siap, ya pajak ditanggung menang. Benar. Ya enggak? Betul. Jadi lebih ke kalau lu tahu konsekuensinya, jadi kayak kalau lu lebih memilih emosional lu untuk memilih orang yang lu lebih suka, tapi dengan catatan orangnya begini, Iya. ya udah itu pilihan lu, tapi itu konsekuensi ya, Konsekuensi. bahwa sekali dia begitu, one day dia bisa begitu lagi, Betul, gitu kan? betul. Dan untuk hal yang sama, bisa juga dia tiba-tiba nemu sesuatu yang baru, dibahas lagi atau Iya. jadi masalah lagi, gitu Masalah kan? lagi. Meskipun kalau menurut gue ya, meskipun juga lu pilih yang satu laginya pun, ibaratnya yang bisa terima lu apa adanya pun ya tetap aja gitu. Maksudnya Benar. namanya menjalin hubungan ini kan lebih tetap aja lu merasa tahu tapi ternyata tidak tahu gitu kan. Iya. Kayak kesannya lu wah yang ini lebih perfect, lebih bagus, tapi bisa jadi di awal ya kan, di pertengahan atau sampai akhirnya lu tiba-tiba tahu juga gitu. Cuman kalau yang gue juga setuju sama si Jenny bahwa memang lebih baik lu cari orang yang mencintai lu ketimbang lu mencintai itu orang gitu. Karena sewaktu-waktu lu bosen atau lu ngerasa jenuh atau apa, orang ini yang akan mempertahankan lu gitu kan. Iya, Gimana benar, caranya dia akan membuat lu bisa merasa sayang lagi sama dia, Benar. kayak gitu Dan dia kan. nggak akan kabur dan nggak akan ninggalin Iya. lu gitu loh. Minimal Minimal. iya. Minimal dia nggak berusaha nggak akan nyakitin lu gitu Iya, kan. Karena dia merasa sayang sama lu ketimbang yang lu suka tapi dianya juga 50-50 juga sebenarnya gitu kan gitu. Nah, kalau lu Ya, kalau gua kembali lagi, sebenarnya memang kayak gitu. Di dalam berhubungan kan kita nggak mungkin tahu 100% baik buruknya seseorang ya kan. Tapi kalau karena gue itu tipe orangnya yang berpegang pada prinsip, gue lebih lebih misalkan ada A prinsip kesucian hati. aja, A sama B gitu kan. Ya gue kalau emang udah lama sama si A ya pasti gue pertahanin dulu sama si A. Gitu. Oh, sampai benar-benar titik darah terakhir gitu ya. Sampai benar-benar udah nggak bisa ya udah. Baru. Why not? Gitu Iya, kan. iya. Tapi kalau jalan dua-duanya gimana? Kalau jalan dua-duanya bisa juga, cuman ya resikonya lebih berat. Yang ada malah nggak dapat dua-duanya kalau lo main dua kaki gitu loh. Kita lebih baik jujur sama hati kita aja deh paling pertama kalau nyari pasangan. Ini nyaman gak sih sama dia gitu loh. Dia ini sebenarnya sama gue ini nerima gue apa adanya gak sih gitu kan. Kalau dia cuma suka kasar katanya cuma suka ditemenin doang, bukan suka yang kasar katanya bener-bener serius, ya banyak, gak usah gua gitu, masih banyak yang lain gitu loh. Kan ada kadang-kadang orang tuh cuma kayak butuh temen, cuman karena gak ada yang nemenin dia, yuk jalan sama gua gitu. Yang Nemenin ada dia, aja gitu ya, kan. yang ada aja jatuhnya. Biasanya tuh kalau zaman dulu tuh ade-adean kayak gitu. Nah, abang-abangan. Sering. Ya, 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 gua ya. kayak begitu banyak dulu tuh. Wah. Asli. Tapi kan momen kritis tuh cewek ya biasanya. Iya, paling enak buat Paling- dilibas ya. Iya, bukan libas, maksudnya Nah, gitu. nggak, maksudnya gini, kayak dia lagi nyari sosok pengganti nggak sih, maksud gua? Ya, betul. Kayak nyari yang lebih nyaman Iya. atau yang bisa ngertiin dia atau ya mungkin ngobatin luka dia lah. Dan kalau kita bisa ngobatin luka dia kan akan lebih sayang dibanding
dibanding kita sendiri sebetulnya gitu. Dan ya apa? Iya, Dan yang paling enak kalau ketika ada perempuan atau gue nggak tahu laki-laki gitu gak ya, sama ya? ada juga, Ada juga. Ya anggaplah ketika ada orang yang seperti itu, enaknya itu effort lu tuh sebenarnya lebih sedikit ketimbang lu ngedeketin dia secara full power lah kasar gitu ya. Full power. Jadi ketika dia udah kena battle damage, Anjay. lu cuman perlu sedikit lebih better dari pasangan sebelumnya Betul. untuk bisa masuk ke dalam hatinya dan masuk ke dalam roknya. Hey! Karena gini, orang yang udah kena damage, lu kan tahu damage-nya itu apa gitu. Iya, Lu tinggal iya. sembuhin di situ. Iya. Tapi kalau lu ngejar yang baru, yang masih fresh, Iya. lu kan nggak tahu. Iya. Lu jadi kelinci percobaan kasarnya gitu kan. Lu Iya. nggak tahu dia butuhnya apa, terus lu harus jadi kayak apa, ya kan? Berubahnya kayak gimana, yang dibutuhin apa, berubahnya kayak gimana. Nah, sekarang kalau kita sedikit bahas nih masalah long distance relationship. Nah, gimana tuh kalau lu gimana tuh? Berat banget. Berat. Tapi pernah gak lo ngejalanin LDR? Nggak pernah. Nggak pernah. Emang nggak akan works ya? Buat gua nggak works. Karena cobaan terlalu besar. Karena kan iman gua setipis tisu. Ya maksud gua. Meskipun anggaplah ceweknya misalkan Pevita gitu. Ya tetap kita kuat imannya, tapi kan yang satunya belum tentu. Ya anggaplah lu yakin nih cewek oke lah dia bener-bener nggak akan ngapa-ngapain. Capek pikiran. Oh, elunya yang parno sendiri Gua ya? Parno sendiri karena kayak Oke. misalkan gini, gua nungguin chat dia, kok dia belum bales, terus gua nungguin gua telepon dia nggak diangkat, video call atau apa kan long distance biasa gitu kan. iya. Nggak diangkat, dia lagi sama siapa segala macem. Ya mungkin dia nggak ngapa-ngapain gitu ya. Tapi Selalu elunya kita- parno Iya, aja Parno ya. gitu, terus diajakin ketemuan nggak bisa mulu atau Iya. apa. Capek gitu kalau gua Iya. nggak work sih, berat gitu kan. Nah kalau lu Ed, Ya, pernah nggak ngejalanin atau tanggapan lo mengenai LDR gimana? LDR pernah. Jauh, Capek. jauhnya jauh banget Beda apa? negara. Oke, gimana? Capek. Capeknya Capeknya itu kita tuh gimana ya? curigaan. Enggak, lebih kepada ini sih. Kalau kita butuh tuh susah gitu loh. Butuh. Ngerti Oh, nggak? jadi mesti tangan terus. Hey! Gak gitu, isi bapak nih. Habis capek. Kalau kita butuh Kan ada susah. Nah, gitu. Ya kan ada pakai tangan sendiri ya kan? Hey, ini Kan kenapa pakai beloknya? kaki. Enggak, tapi sekarang ada yang gerak sendiri. Oh. Ini sih udah pakai di-cut semua ini anjing. Gimana? Ya, kalau kita LDR jauh, nggak usah antar negara bro, antar provinsi aja berat gitu loh. Iya. Beratnya Kayak truk gini, ya? bukan truk lagi, kayak ngangkat batu kali. Oke. Jadi gini, satu di sana banyak godaan dianya, kitanya juga di sininya banyak gitu loh. Ya seperti yang Pak Remo suka bilang lah, kalau cewek kan pakai perasaan. Kalau cowok kan nafsu, ya kan? Lah, gini loh, iya. Iya, benar. Lu kata-katanya kalau kucing dikasih ikan teri bagaimana sih gitu kan? Iya, kena asin. Nah. Jangan kan dikasih, lihat aja dimakan. Iya. Beda namanya doa pak, sama pak, spesiesnya sama. Tapi kan kecil. Udah. Ya oke, terus Ya terus ya, di saat imin sudah bergoyang ya sudah tidak bisa ini ya. tapi kan bisa aja lu anggaplah ya ini jangan dicontoh ya. Iya. Anggaplah lu LDR. Iya. Godaan banyak. Ya lu godaan ini buat selingan aja. Tapi ya hubungan serius lu, hubungan Iya. sayang lu, cinta lu tetap sama yang LDR ini kan bisa sebenarnya. Bener-bener bisa, cuman kalau gue ya, yang pengalaman gue, dan kita karena dia juga asik sama temennya di sana, gue juga asik sama temen gue di sini. Nah udah kontak mulai longgar tuh, kontak longgar, kita udah asik sama dunia masing-masing jadinya. Terus lama-lama akhirnya kayaknya udah nggak bisa diterusin gitu kan. Kalau udah begini ya udah mau gimana lagi, kita kalau udah begini ya mau nggak mau mesti bubar gitu loh, udah nggak bener gitu loh, udah nggak sehat lah. Ya mungkin kalau yang ikatannya lebih serius kayak udah nikah atau tunangan mungkin masih bisa, karena dia ada ikatan ya. Ya, Tapi udah kalau yang- ada tujuan ya. Nah, tapi kalau yang statusnya masih HTS atau yang masih PDKT atau baru pacaran pun ya masih banyak belokannya ya kan kasar katanya. Ya.
Ya itu kayak yang tadi gue bilang, lu dikasih umpan kanan kiri gitu kan, terus yang ono jauh gitu kan, tapi kan kita butuh makan, ya Iya, mau lah iya. gitu kan. Jadi kayak selama bendera kuning belum Karena berkibar. ada- Hei, janur, Ding dong. janur. Karena ada Oh, janur istilahnya, ya? ada istilahnya kan. Mensana incorporis. Hei. Kalau lo nggak bisa main ke sana, gue yang ke sono. Apa istilah apa? Istilahnya apa? Orang yang sangat sayang banget itu akan dikalah dengan orang yang sering ketemu. Oh Menurut lo gimana, Mo? iya. Ya, betul. Itu bisa dibilang ada benernya sih. Maksud gue mungkin 80% bener ya. Karena gimana ya? Lu misalkan nih lu sayang sama orang tapi ketemunya seminggu sekali. Sama temen sekolah lu atau temen kantor lu yang lu ketemu tiap hari, ngobrol. Terus jadi kayak lu ngerasa lebih tahu nih orang lebih tahu lu ketimbang pasangan lu, ngerti kan? Iya, Yang cuma benar, ketemu benar. seminggu sekali gitu, Iya. yang ngabisin waktu banyak, apalagi yang sering-sering meeting atau sering kerja kelompok bareng gitu. Makanya gua sangat tidak percaya hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam urusan pertemanan gitu. Karena buat gua lu temenan pasti salah satunya ada feeling gitu Ada yang loh. baper. Entah itu cowoknya, entah itu cewek, pasti ada. Karena ya namanya gimana sih lu tiap hari ketemu, maksudnya gini, secara fisik atau secara kriteria mungkin nih orang bukan kriteria, ya kan? Bukan tipe lu gitu. Bukan tipe lu gitu. Gak usah pakai sok bahasa baku deh lo. Bukan tipe lu, tapi Iya. karena sering ketemu, Satu circle. satu circle dan tiba-tiba lu lagi gimana dia ada. Dia siap mendengarkan lu curhat dan sebagainya, dia menghibur lu jadi ngerasa connect gitu ke nih orang gitu kan, yang lu seakan-akan pasangan lu tuh nggak care atau nggak jauh gitu atau jauh Iya, gitu, iya, padahal benar-benar. ya dia diuntungkan dengan lingkungan kantor atau sekolah itu gitu loh. Jadi kayak ini, apa yang kita inginkan itu akan terjadi dengan apa yang kita butuhkan. Ya maksudnya gini, lu kan nggak, kalau maksudnya gini, apa yang kita butuhkan itu maksudnya gini, ini cowok ini lagi butuh apa gitu, tiba-tiba ada yang datang, ya kan? Apa sih? Order ya Mas? Bukan. Kayak lu tadi kan, misalkan dia lagi sakit, berarti kan butuh yang dia Oh, rawat, obat kan? misalnya. Ya, nah akhirnya dia datang rawat. Padahal kita inginnya tuh yang rawat si B misalnya, Iya, si C iya, gitu. iya. Terus kita lagi pengen hangout bareng gitu atau bercanda-canda lah, pengen touring atau apa, pengen keluar kota atau apa. Itu kan kita ingin kan, Iya, iya. ya kan? Yang nggak bisa dikasih gitu, tapi Iya. tapi Yang ini karena- bisa ngasih. Ini bisa ngasih karena Iya. kita butuh kan. Iya, Nah, iya. dia bisa ngasih. Ya, gitu. ya, itu sih, itu makanya bahayanya pertemanan antara pria dan wanita ya itu tidak bisa dipungkiri. Lalu mau ngomong enggak gitu, Tapi mau ada yang benar-benar Nah, sekarang ada gini, tapi gue yakin banget seada-adanya, cuman bedanya yang dia bisa ngontrol, udah itu aja. Jadi bukan berarti nggak ada feeling, tapi dia bisa kendalikan feeling itu untuk tetap supaya nggak ngerusak pertemanan, nggak sering gitu loh. Iya, iya, iya. Menurut gue sih gitu. Kenapa ya? Gini aja deh paling gampang, artis-artis aja deh. Sering main film bareng, kita lihat aja deh, banyaknya pasangan di Indonesia ini artis, kebanyakan cinlok kan. Oh iya benar. Itu udah bukti, Iya iya. makin ketemu perasaan bisa tumbuh. Iya iya. Nah, terus selingkuh, yang kemarin viral, karena mereka sering main film bareng, Iya iya. akhirnya selingkuh pakai aplikasi. Itu kan sama. Dari pertemuan bro, pertemuan nyaman. Ya kan nggak usah disebutin sampai segitunya ya, cukup bilang aja. Ya kan itu udah Selingkuh. fakta gitu kan. Ya orang biar paham, itu kan penyebabnya apa? Nyaman. Kan ya. Ya oke ya, jadi itulah sedikit dari kita ya. Nanti kita akan kasih lagi di kesimpulan. Tapi sekarang kita masuk dulu ke sumber terpercaya kita. 6 cara memilih pasangan jika dihadapkan pada 2 pilihan. Asik. Yang pertama, pertimbangkan kualitas masing-masing. Nah, Yang satu KW apa ori? jadi pertama lu harus punya list apa yang lu inginkan dari pasangan lu. Nah, jadi yang menurut lu harus punya
dan yang paling terbaik buat lu tuh apa aja sih? Itu misalkan kayak, oh gue maunya pasangan gue setia. Emang ada ya yang pasangan gue nggak mau setia gitu? Punya pasangan, aku nggak mau punya pasangan Iya. setia gitu. Iya. Ya intinya list yang kriteria lu lah, tipe lu kayak gimana. Nah itu lu nanti dari situ lu bisa nih bikin, misalkan lu tulis di mana gitu, terus A positifnya ini, ntar negatifnya ini. Nah itu, jadi nanti ada pertimbangan nanti lu. Bikin tabel eliminasi. Betul, iya. Jadi nanti lu bisa lihat dari A sama B, kira-kira positifnya lebih banyak yang mana, negatifnya lebih banyak yang mana. Nah dari positif yang A sama yang B, yang lu butuhkan tuh lebih banyak ada di mana. Nah itu gitu. Mandatory lah, mandatory. Ya, Lu harus gitu. pilih mandatorinya. Ya. Udah bikin tabel A, tabel B, terus katanya negatifnya banyakan kita. Ya dia kan bikin list juga ya yang pasangannya. Berarti list lu dicoret tuh pasangan lu. Kita bandingin orang ya, kita sendiri negatifnya banyak ya. Nah, oke lanjut ya. Yang kedua, ada seberapa cocok dengan mereka. Nah, jadi ketika lu ketemu nih sama yang A, lu ngobrol, terus mungkin lu ngelihat cara berpakaiannya, cara dia berkomunikasi, terus lu bandingin sama yang B, cara dia berkomunikasinya, cara dia berintimnya. Yang lebih rapet, mana yang lebih longgar, Mana yang lebih gede, mana yang lebih lama, ya Berarti gitu. listnya satu Oyo, yang satu, yang satu bintang 5 gitu. Ini salah. Saya jelaskan dulu. Maksudnya kalau yang lebih longgar itu orangnya yang sering cerita sama kita. Lebih suka terbuka, maksudnya kalau ada masalah tuh gak ditutupin. Iya. Jadi ada yang Kan kalau yang rapet kan bahasa gaulnya introvert. introvert. Ya itu ya. Oke. Bapak Jen Pak larinya ke sono mulu. Lu lebih cocok yang mana nih? Lu lebih cocok yang doyan ngoceh atau yang kalem? Nah itu, Iya. itu penting tuh. Tapi biasanya gini ya, kalau misalkan pendiam itu dapetnya yang doyan ngoceh. Ya, karena kan yin yang Balance. harus balance. Kalau lu dua-duanya diem, lu mau ngapain? Gak ada inisiatif. Iya. Terus kalau dua-duanya ngoceh, siapa yang dengerin? Nah, itu yang ada lu kuping panas doang. Akhirnya lu nyari yang diem. Nah, Itu gitu. dia. Betul. Jadi harus Yang melengkapi. bukan berarti yang perfect itu yang punya segala enggak, tapi yang bisa menutupi apa yang lu nggak punya, Asik. kekurangan lu gitu. Masuk TikTok. Oke, ya, itu ya. Yang ketiga, Jen. Yang ketiga, pikirkan apa yang tidak bisa kamu toleransi. Nah, ini penting nih. Nah, itu tadi tuh dari list tadi, kelemahannya dia, apa nih yang kira-kira kayak, wah ini sih fatal nih, gua nggak bisa nih ini. Saya ingat quotes teman kita, selingkuh boleh tapi jangan pakai hati. Nah, Tapi itu nggak patut dicontoh. iya, Emang tuh teman kita tuh emang. itu nggak untuk setiap kalangan ya. Nggak pernah datang lagi ke sini kan. Susah. Lempar amunisi Anda. Ya pokoknya gitulah. Kita udah nggak bisa kan. Yang kita nggak bisa toleransi itu kayak prinsip. Terus mungkin ya yang kalau Indonesia kan lebih ke agama kan. Ya. Kepercayaan kan. Mungkin kalau kepercayaannya beda kita wah udah nggak bisa nih toleransi. Ya. Pokoknya hal-hal vital lah. Terus mungkin Vitalnya. Ini digiringnya ke sono dulu, gue udah selamatkan gitu kan. Ya itu intinya tadi, dari list tadi, lu lihat nih negatifnya, yang masih lu bisa toleransi yang mana gitu. Benar. Dan lo harus punya negative thinking. Itu penting loh maksud gua. Ya tadi gua bilang kalau misalkan ini lo toleransi terus akhirnya kejadian Terulang lagi ya. terulang lagi ya lo kayak gimana? Lo harus terima. Iya, benar. Tapi kalau udah positif mau nggak mau mesti tanggung jawab sih. Iya, benar. Iya. Ya karena gini, karena kalau udah habit atau udah bener-bener tertanam di dalam dirinya, meskipun dia bilang berubah, sebenarnya bukan berubah, tapi cuma dipendem. Iya. Nah kalau dipendem berarti sewaktu-waktu habit jelek itu bisa keluar. Nah itu yang lu mesti pertimbangkan tuh gitu. Jadi bisa jadi kelihatan berubah, Benar. tapi dalam posisi tertentu, situasi tertentu, itu bisa muncul lagi, bisa ngedobrak keluar. Yang lu mungkin akan kayak katanya lu udah berubah gitu, tapi kenyataannya enggak gitu loh. Apa? Ya, sebenarnya gini, kadang-kadang kan kalau kita lagi PDKT atau orang lagi PDKT sama kita kan
pasti mereka akan tampil sebaik mungkin. Ya, benar. Hal-hal yang minus itu pasti akan mereka tutup-tutupin. Nah, berarti lu cari Ya. yang apa adanya. Nah itu dia. Kadang-kadang ada contohnya di circle kita kan ada juga. Akhirnya udah nikah segala macem karena sifatnya nggak bisa berubah, bubar gitu kan. Kebusukannya baru ketahuan pas udah married gitu kan. Ya. Belum ada lagi yang kayak teman gua faktor ketiga, keluarganya yang busuk. Nah, juga, iya gitu. penting. Jadi dalam memilih pasangan itu ya kenyataannya kita nggak bisa cuma ngelihat pasangan kita Betul. doang. Benar. Jadi kadang-kadang kita udah cocok nih sama pasangan kita gitu kan. Tapi kalau keluarganya jauh dari hal yang kita harapkan, Iya. kita paksakan pun mau nggak mau tetap itu keluarga bakal jadi keluarga kita Iya, gitu. Nggak bisa gitu. Iya, apalagi pasangannya selalu dengerin keluarga kan. berat. Nah, itu. Ini. Iya, yang selalu curhat, yang selalu Iya. minta pendapat, wah itu berat sih, susah sih. Karena kan kita berantem aja kan menyamakan pikiran dua orang Nah, kan. iya, Ini ditambah lagi dengan keluarga Betul, banyak kan, betul. banyak pikiran gitu. Iya, dikeroyok kita. Iya. Kenapa dibilang berat? Karena ketika lu cerita kejelekan lu anggaplah ke keluarga lu sendiri, ya itu akan merubah mindset mereka terhadap pasangan lu. Begitu juga sebaliknya ketika pasangan lu cerita ke keluarganya, maka keluarganya akan merubah cara memandang mereka ke kita gitu loh. Nah, itu yang pentingnya gimana antara lu berdua ini harus bisa saling, ya udah ini urusan intern, nggak perlu ada yang tahu gitu. Kecuali kalau memang sudah membahayakan dan sebagainya. Ya, kadang-kadang judgement pihak ketiga ini yang bikin rumah tangga jadi berantakan. Iya. Ya, tidak sedikit yang seperti itu kok. Karena nggak semua orang bijaksana ya. Iya. Walaupun maaf ya orang tua gitu loh. Belum tentu orang tua itu lebih bijaksana daripada kita. Belum tentu Iya. kadang-kadang. Karena dia subjektif dari Iya. satu sisi aja kan. Benar. Ya, itu dia pentingnya juga melihat mertua, calon mertua. Oke, lanjut Jan. Nomor 4, bagaimana perasaanmu kepada mereka berdua? Nah, Ini juga penting. Jadi kita harus lihat kita perasaannya ke mereka berdua gimana sih. Kalau biasa aja ya tinggalin lah, ngapain. Pak, kalau biasa aja kok nggak mungkin diseleksi, Pak. Iya, kadang-kadang kan gini. Kita kan kadang-kadang cuma obsesi doang, ngerti nggak? Kayak ini orang kok susah banget didapetin, atau ini orang kok Iya. karakternya begini banget. Tapi giliran udah deket, biasa aja gitu loh. Maksudnya gue nggak terobsesi lagi gitu ketika kita udah jalan misalkan atau apa gitu, kayak udah ngerubah ini doang. Kadang-kadang cuma obsesi doang mau gitu. Iya. Yang kita khawatirkan, makanya teman-teman harus lihat itu obsesi belaka aja tuh emang bener-bener kita sayang sama dia. nih gua kasih Nomornya. apa istilahnya? Clue. Oh. Cara lu tahu lu lebih condong kemana. Nah, caranya salah satu caranya adalah ketika lu lagi merasakan sesuatu yang nggak enak, terus lu kepikiran orang untuk cerita, terus lu hubungin dia, nah itu dia orangnya. Nah, Karena apa? Karena secara tidak sadar lu merasa dia lebih nyaman, lebih bisa mendengarkan, lebih bisa memberikan energi positif kepada lu. Itu salah satu ininya, clue-nya. Apa? ya, dan tambahan sedikit, di mana kita itu biasanya namanya pasangan itu selain nyaman dan cocok itu dia itu akan lebih care. Maksudnya care itu kita nggak cerita pun kadang-kadang dia akan nanya apa kabar hari ini gitu loh. Ya itu juga tuh feeling tuh. Jadi Nah. kadang-kadang tiba-tiba kamu baik-baik aja kan atau apa? Nah itu juga tuh. Itu kayak ikatan batin itu nggak bohong. Iya, kayak ikatan cinta kan gitu. Film dong. Bapak iklan. Ya itu ya. Oke, kita lanjut lagi. Di nomor 5 adakah kebiasaan buruk yang mengkhawatirkan? Nah, benar. ini tadi misalkan KDRT. Oh, ini berat. Misalkan pada zaman lu masih PDKT atau pacaran lu udah ada fisik, main fisik ya kan? Ini jauh-jauhin Toxic, deh, jauhin deh. atau yang ngomongnya kasar segala macam, itu tuh hampir sulit untuk hilang. Ada lagi banyak terjadi nih di TikTok dan IG banyak yang share. Masih pacaran suka yang pakai dulu dong uang kamu. Oh, Gue kira yang pakai dulu dong kamu. Iya, gue juga tadi lari ke situ. Aja ke sono mulu. Nah, ada kan banyak yang kayak begitu. Iya, Sampai benar. dia sekali, dua kali, giliran nggak dikasih, oh jadi gini kamu. Kamu nggak sayang sama aku lagi gitu. Nah itu Toxic. hati-hati tuh, Ini tuh. Maksudnya kan topik. Iya, berarti dia cuma memanfaatkan lu doang gitu. Jadi ketika lu udah nggak bisa dimanfaatin lagi, dia akan cari yang lain. Nah, kadang ada, jadi udah begitu, kadang-kadang masih kayak mungkin
misal gini loh, dia tuh lebih banyak mintanya dari lu, tapi sekalinya dia ngasih, dia ingat terus. Oh. Misalkan gini, contohnya, iya. misalkan dia traktir lu makan gitu kan, atau dia beliin lu sesuatu gitu kan. Tapi nggak ada harganya, misalkan kayak dia beliin lu gelang gitu, atau dia beliin kalung gitu. Palsu gitu. Ya, contohnya lah gitu kan. Tapi dia sering pakai duit lu, terus giliran itu, oh jadi gitu. Kemarin aku udah beliin kamu ini Iya. gitu. Dan kalau lo perhatiin juga ya, misalkan kita ngelihat selebriti atau apa, banyak yang sebenarnya kalau lo perhatiin dia tuh kelihatan banget cuman ngincer something di pasangannya gitu loh. Oh iya. Karena kalau dia misalkan nikah sama nih orang, pertama mungkin popularitasnya akan naik. Pansos kayak gitu-gitu. Nah, itu juga mesti diperhatikan ada beberapa contoh tuh. sih, Ya. udahlah Nggak usah disebut ya. Oke, itu dia ya yang mengkhawatirkan banyak lah. Dendaman juga nggak bagus tuh. Benar. Oke, yang keenam ada bagaimana ia bersikap dalam Eskimo. bagaimana ia bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia. Contohnya apa? Ayo, mau komen dong siapa nih? Jadi misalkan gini, lu lagi jalan sama dia segala macam, lu lihat keseharian dia tuh sama temennya kayak gimana, cara ngomong dia gimana, cara bertindak dia, attitude dia gimana. Terus kalau misalkan lu ajak dia ngomong ke orang tua dia sendiri kayak gimana. Kadang kelihatan juga loh, dia ngomong sama keluarga dia sendiri kayak gimana gitu. Sama yang paling kalau lu mau perhatiin ya, perhatikan ketika lu misalkan pergi ke satu restoran, terus cara dia memperlakukan misalkan waiternya, tukang sapu, satpam, itu penting loh. Karena apa? Karena bisa jadi dia manis di depan orang yang dia mau kelihatan manis aja, atau yang dia ada keuntungan atau kebutuhan sama tuh orang. Tapi di luar itu bisa jadi dia ya begitu karakternya, kayak misalkan dia ketemu waiternya yang kasar kayak ngomongnya, lu gimana sih lu makanan gua lama banget ya kayak gitu misalnya gitu ya, atau ngeremehin orang, tapi di depan lu oh enggak sayang ini gitu. Itu juga. Nah, yang bagus berarti gini, misalkan dia ketemu ya tukang apa gitu kan, suruh makan bareng bertiga gitu. Padahal lagi gede. Yang itu juga. Enggak, intinya itu jangan. Aku baru bawa nih. Itu kalau kayak kita Kasihan belum gitu. Kita makan bareng. Itu bagus. Itu kalau yang begitu biasanya bagus itu. Biasanya enggak, itu biasanya Baim Paula tuh yang kayak begitu. Ini nyebut merek bangsat. Nggak gini maksud gue, jadi kayak jangan sampai lu terlena cuman sekedar kayak dia baik kok sama gue, dia so sweet banget, tapi di luar itu ternyata perilakunya tuh 180 derajat berbeda gitu. Dan itu akan ketahuannya nanti ketika lu udah sah ibaratnya, baru tuh mungkin mulai muncul gitu. Ya gak sih? Takutnya pas punya anak kita nah itu pokoknya lu harus mikirnya tuh sampai sejauh itu kalau lu serius ya. Banyak loh kan kayak contoh-contoh kan, pas ada suaminya, oh iya ya makasih ya bisa saya papa, ya papa bye, pas bapaknya pergi masuk kamar. Nah itu benar bisa jadi pokoknya di depan lu manis banget, tapi di belakang lu wah ngomongin orang atau mungkin lu sendiri diomongin gitu. Oh ada juga tuh yang miris tuh ini kalau dia situasinya udah punya anak gitu kan, dia nikah lagi, awalnya iya sama anak dia kan jadi tiri kan. Dia punya anak dari si pasangannya. Ini juga kasihan. Iya bener. Jadi di awal PDKT manis banget sama anaknya si orang ini gitu ya. Kadang jadi itu kasihan anaknya mentalnya. Bener. Karena berasa banget pasti dibedain kan. Iya. Karena lu kayak udah kelihatan dari tindakan kayak lu bukan anak gua gitu. Iya. Nah itu mesti waspada juga ya. Jadi kayak jangan sampai anak lu, misalkan lu nih ya, lu punya anak terus anak lu jadi korban ketika lu punya anak lagi dari dia gitu. Kasihan. Maksud gua kalau misalkan sebelumnya si orang tua udah punya kejadian kayak gitu kan ya jangan sampai anaknya juga ngerasain. Bener. Gitu kan. Jangan terulang lagi lah. Bener. Gitu loh. Keadaan-keadaan kayak gitu. Iya benar. Nah, ini ada sedikit tambahan ya. Kayak contohnya misalkan memberikan efek positif. Nah, itu juga penting tuh karena ya kita kadang kita kalau sama nih orang nih kayaknya auranya tuh enak banget gitu, pengennya ketawa-ketawa terus, fun aja, bahkan kalau ada masalah pun kayak cuman sekedar
berapa menit atau berapa jam selesai gitu, nggak yang berlarut-larut, nggak yang drama segala macam. Nah itu drama juga penting tuh ya. Jangan kalau bisa drama tuh, aduh. Nah, gue ada pertanyaan nih. Menurut lu atau sah gak atau menurut lu boleh gak kita ngetes pasangan kita? Boleh lah. Jadi misalkan kita suruh teman kita atau kita gua sendiri. kira ngetesnya apaan dulu nih? Ya misalkan kita nih cowok, terus kita suruh teman kita yang cowok ngetes, Godain, coba lu gitu deketin. ya. Nah, terus atau kayak misalkan kita tes pura-pura selingkuh atau kita pura-pura apa. Ya intinya ngetes yang seperti itu untuk mengetahui yang kita misalkan ragukan, kita tes di situ gitu. Menurut lu gimana? Enggak setuju gua. Nggak Kalau setuju. yang itu gua kira tesnya diri kita sendiri tes gitu kan. Misalkan kita lagi sakit sikap dia kayak gimana atau Nah, ini apa lebih make gitu. sense. Ini lebih make sense. Kalau ngetesnya Maksudnya ini sakit beneran ya enggak atau pura-pura sakit? Ya itu kan ngetes. beda. Coba enggak beda. Kalau konteksnya lo kan ngetesnya di hubungannya kayak Iya. pura-pura selingkuh itu lebih fatal sih. Iya, maksudnya lu kan ngegoda kan ngetesnya. Iya. Ya kan ngetes kesetiaan misalnya gitu. Nah sekarang gini, ya. Siapapun nih cewek cowok gitu, misalkan cewek lah, ya kan, lu nyuruh temennya yang cewek cakep banget segala macam. Belok. Enggak, awalnya ngetes nih, si suruh nyuruh kan, lama-lama berdua bisa jadian, maksud gue ya orang yang ngetes itu. Ya, Ada lo buat teman gua kayak gitu loh, ada lo. Nggak, cuman kan maksud gue kalau terus dia toh jadian, berarti kan memang sudah membuktikan bahwa oh ya udah berarti dia nggak cocok buat gue gitu. Ya iya betul, cuman Selama lu mau terima konsekuensi gitu berarti. iya lu harus terima konsekuensi. Kayak ngetes kayak gitu tuh, kalau menurut gue ya enggak lah, enggak banget gitu loh. Lebih banyak minusnya. Iya lebih apa ya? Berarti yang lu- ada ketahuan gue pasti marah kalau gue dilakuin kayak gitu, gue sih marah. Berarti prinsipnya kalau lu lebih baik ya kalau gue mesti tahu gue akan tahu gitu ya. Bener. Dan posisinya apa dulu nih? Misalkan posisinya gini, baru pacaran, belum married gitu, terus lu udah ngetes atau baru PDKT, lu udah ngetes, ya apaan gitu loh, orang belum terikat sama sekali. Ya justru gitu itu sebelum lu terikat lu tes dulu. kan. Gimana? Iya dong. Jadi sebelum lu serius atau terikat sama nih orang, ya lu tes dulu ibaratnya. Ya ibaratnya misalkan lu mau beli mobil, sebelum lu beli mobil lu Terus ada tes drive dulu gitu. Terus ada jaminan kalau misalkan lu udah tes dia lulus, dia suatu saat dia beneran digoda, dia nggak kegoda. Ya nggak juga. Cuman minimal kan ada uji coba awal gitu. Kalau lu setuju gitu? Enggak sih. Ya kan gue nanya. Ya nggak apa-apa, gue juga Tapi gue pernah melakukan beberapa tes, tapi mungkin nggak se ekstrim itu ya, nggak sampai yang kayak ya itu kan pilihan. godaan atau gimana, nggak. Cuma ada beberapa yang gue tes untuk sekedar gini. Kadang-kadang gue tuh orangnya, gue ada pikiran gini nih, gue udah feeling gue kayaknya gini nih. Nah gue butuh validasi, konfirmasi gitu. Kayak gitu sih. Kalau lu Kalau Pak Remo kok gue tahu ngetesnya gampang. Tolong bikinin Indomie dong buat aku. Nah kalau dia bikin di dapur senyum, nah jadi nih dia sama dia nih, jadi dia. Padahal di dapur nyuruh Bibi. Jadi Ya kan dia nggak tahu ya. cuman Bi, tolong bikin mie dong 2 lagi kan. enggak. Kalau gue sih ngetesnya simpel aja. Aku kencingin deh gitu. Oke, lanjut ya. Ini ada tambahan-tambahan sedikit. Nah, yang selanjutnya adalah mintalah pendapat orang lain. Nah, lu suka gitu gak? Bisa kan lu suka sama cewek nih, terus lu kayak, menurut lu gimana ya si ini? Apa lu kayak, ini urusan gue gitu? Minta, maksudnya gini cuma buat konfirmasi doang. Tapi pilihan tetap di gua. Kayak kira-kira kalau gua sama dia gimana sih gitu kan, dia orangnya gini terus yang lu lihat gitu. Ya cuman Tapi doang. itu lu maksudnya dengan lu menanyakan pendapat itu akan ada pengaruhnya buat lu atau cuman sekedar basa-basi aja? Ya enggak dong, kita kan konfirmasi. Maksud gua kalau pendapat lu make sense di gua, terus juga gua lihat oh iya fatal loh kalau misalkan gua lanjut lagi gitu kan, karena gua udah dikasih tahu bakalan begini. Kayak misalkan nih lu baru pacaran aja dia udah ngecek segala macam gini sampai ini lu misalkan baru pacaran atau apa gitu kan, temen ngomong kan udah dikasih tahu kan, lu gimana masih tetap terima enggak, atau enggak misalkan dia kata-katanya kasar loh, kalau lagi berantem sama lu terima gitu gini itu kan udah dikasih tahu ya, lu pasti kan kepikiran juga, maksudnya kayak gini, kalau gua udah ke jenjang yang bener-bener serius, gua dikata-katain tai anjing gitu. Capek gak ya gitu Iya. ya, tiap hari ngadepin itu gitu ya? Karena kan situasinya kita nggak kadang
manusia itu kan nggak selalu dalam kondisi bagus gitu loh. Entah lu pulang kerja capek, atau lu dari mana capek, segala macam. Lu lapar misalkan minta tolong lu bikin minum. Wah anjing lu misalkan gitu kan. Lu pikir gua babu? Iya. Kan lu bisa beli di luar. Misalkan begitu, lu terima nggak? Mungkin kalau suasana hati lu lagi oke ya nggak masalah ya. Udah gua beli di luar. Tapi kalau suasana hati lu lagi iya, udah capek, lapar, dikata-katain, suruh beli di luar, terus kalau gue beli di luar ngapain ada lu kan gitu kan jadinya. Tapi biasanya cewek ya, circle cewek yang lebih strict nggak salah gitu ya, kayak misalkan dia deket sama cowok kayak udahlah nggak usah sama tuh cowok gini. Kalau cowok kan biasanya lebih ke paling lebih ke fisik misalnya gitu kan. Ah kurang cakep misalnya atau kayak gitu-gitu. Kalau cewek kayaknya lebih strict banget kayak enggak kita nggak setuju. Kita nggak setuju lu sama dia jadian gini terus nanti disinisin lah cowoknya gitu. Kalau cowok kayaknya lebih bodo amat gitu kayak lu aja goblok kasarnya gitu kalau ada apa-apa gitu ya. Iya, kalau cowok tuh kan biasanya ya kalau udah fatal banget baru dia ngomong. Iya. Misalkan lu tuh sama dia tuh jadi begini loh, gini. Lu pulang pada biru gitu. itu baru pacaran kayak begitu apa kabar kawin kan dia? Iya, maksudnya enggak. Dia kan tahu aja. Lah bro, ini mah biru gua habis BDSM. Emang gue doyan ya. Besok gue mau pecut ya. Pakai lilin. Ya, oke lah ya. Itu jadi beberapa apa ya istilahnya masukan dan pendapat dari kita dan juga dari sumber terpercaya kita. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Silakan Jan, kesimpulannya. Nah, jadi kesimpulannya nih sebetulnya sih lebih ke apa ya? Kesimpulan kita lah. Ya, menurut kita. Aja. Jadi kalau kita tuh menentukan pilihan, tadi kan kita sempat bahas tuh sifat calon kita kayak gimana, ya kan pasangan temperamen atau penyabar. Ya tadi lagi kita lihat plus minusnya. Bikin list. Atau enggak kita ya nggak usah bikin list, tapi udah tau lah yang fatalnya dia tuh kayak Enggak, apa. tapi kadang-kadang beda Jen. Ketika lu tulis sama lu cuman mikirin tuh beda Jen. Karena ketika lu tulis tuh indra lu lebih main, kayak lu nulis. Ya boleh lah lu tulis atau enggak lu ketik, lu print, lu laminating terserah. Ya, oke. Paling enggak lu jadi tahu lah negatif dia yang fatal banget itu. Nanti kalau dibawa sampai ke jenjang berikutnya lu siap atau enggak, lu bisa ngerubah atau enggak. Kalau lu nggak bisa ngerubah gimana gitu. Kemudian 2, pekerjaan calon atau pasangan. Ya ini penting kalau dulunya nganggur, lu makan apaan gitu kan. Ya, nah ini kalau ke jenjang yang serius ya. Serius gitu. Kalau misalkan lu kayak di Pertamina mulai dari nol ya nggak apa-apa. Maksudnya kan kalau mulai dari nol sama-sama nganggur nih misalkan nih, lu kita saling cari support, bareng-bareng, gitu, buka usaha apa-apa ya. Oke itu gitu. Yang penting harus jelas ya. Harus jelas. Tapi tetap harus tahu dong apa namanya dia punya semangat buat nyari kerja atau enggak. Gitu. Atau minimal orang tuanya kaya atau enggak. Yang bisa ditopang kan. Iya, dia anak tunggal bukan. Iya. Gitu kan. Jadi Warisan banyak kan. warisannya lari ke dia. Oke lanjut. Kemudian yang ketiga, keluarga calon pasangan tuh. Nah itu yang tadi yang untuk calon mertua nih. Jadi kayak lu mesti inget bahwa nanti kalau ada apa-apa ini akan ada nih, akan ikut campur. Iya, jadi ketika lu lebih enak lagi kalau lu bisa cerita dan dia bisa objektif gitu, bisa netral. Iya. Ya kan? Justru yang enak itu yang open minded banget Iya. ya, tua gitu maksudnya. Nggak mihak. Nggak mihak. Jadi kayak misalkan lu lagi berantem ya, lu selesaiin lah berdua. Ada kayak temen gua. Jadi orang tuanya dia lebih sayang sama istrinya bro daripada sama dia aja bro. Oh iya. Kalau berantem bininya dibilang. Iya ada gitu. Iya. Karena nggak bisa dipungkiri. Ya tadi kok Ed bilang bahwa mau nggak mau kita harus terima keluarganya. Jangan gitu kan. Jarang sih tapi memang perlu gitu. Itu. Kemudian 4 nih. Nah ini tambahan nih, by checking calon pasangan. Nah ini kalau jenjang serius ya. Ini jenjang serius. Karena by checking tuh maksudnya lebih ngelihat ini sih, apa lu punya utang apa enggak. Gaya hidupnya sebenarnya sih. Ya itu bisa jadi gaya hidup sama, ya mungkin dia gaya hidupnya biasa aja, tapi kalau utang dia banyak. Iya benar-benar. Karena kadang ya ini yang disepelein orang. Nah. Jadi belakangan ini kan banyak kasus ya. Dia nikah nih, pertamanya ya waktu PDKT nggak tahu gitu. Pas dia udah nikah ternyata apa?
orang tuanya banyak utang, dianya banyak utang, jadi dia bayarin utang istri sama mertuanya dia. Iya. Karena sekarang juga marak pinjol segala Nah, macam itu. kan. Jadi Gampang kayak pinjem, gampang ini. Maksudnya lu mesti jangan lebih sampai- hati-hati. Lu jangan sampai lu nikah sama seorang yang lu suka, tapi lu jadi nanggung beban sekeluarganya mereka. Iya. Benar. Ya itu akhirnya lu jadi terkurung, terperangkap dalam gua di sini dengan para dewa berdina. Hey! Iya, paling enggak kalau harus jujur lah, gue punya utang segini gitu Ya. sebelum ke jenjang berikutnya gitu, biar Ya, tahu dia iya. mau terima nggak kalau utang gue 30 juta Betul, misalkan. betul. Jangan sampai dia nggak cerita utang dia banyak pas udah merit, Iya. debt collector pada datang. Nah, Betul. iya, setidaknya gini, kalau kita itu utangnya ini masih rasional. Ini utangnya produktif lah kasar-katanya. Jangan yang utang nggak jelas, maksudnya yang kayak buat beli iPhone, Iya. buat kasar-katanya buat jalan-jalan, healing, ya kan? Lu punya utang 30 juta buat apaan? Oh, healing, nggak mampus lah. Oke, lanjut. Iya. Dan itu juga kasih tahu itu utang lu doang apa utang keluarga. Ah. Harus jelas, Iya, gitu. iya. Terbuka, harus terbuka. Ya. Lanjut. Atau ada perjanjian lah, maksudnya lu punya utang berapa lu urusin, misalkan Iya. pokoknya gua nggak mau tahu begitu kita udah merit, ya ini ah. Ya utang lu, utang Gua enggak, kecuali ada perjanjian kayak gitu. Ya. Karena kita penghasilan kan apalagi yang kantor kan gaji ya segitu aja gitu. Iya. Nggak mungkin dapat lebih kecuali dapat bonus gitu. Iya. Orang lu pasti. Karena belum tentu semua orang akan terima utang lu loh. Makanya Apalagi utangnya gede gitu. Iya, akan ada yang merasa tertipu. Iya. pasti. Heeh. Oke, lanjut. Kemudian kelima, kebebasan kita saat berhubungan dengan calon pasangan. Wah, ini kebebasan tuh maksudnya. Itu penting tuh. Jadi gini, teman-teman. Asik. Pakar. Ada beberapa hal yang lo mesti pertimbangkan ketika lo menuju ke jenjang yang lebih serius. Bahkan sebelum serius deh, pacaran. Ini udah paling kelihatan. Pacaran ya. Hmm. Gini, ini juga pernah kita bahas nih waktu itu. Di hubungan toksik. Ah. Pernah. Nah, jadi gini, lu pacaran, lu baru kenal nih cewek, anggap ya karena kita cowok nih, lu baru kenal nih cewek, tapi terus dia udah mulai ngelarang lu. Jangan oke, nongkrong, oke. jangan ini, nggak boleh nongkrong sama si Iya, ini, iya, sama si iya, itu, iya, nggak iya. boleh ngerokok, ini ya ngerokok masih oke lah ya, tapi Iya, nongkrong sama temen ini. Nah, itu juga lu mesti pikirin, kenapa? Lucu waktu pacaran, kesannya cewek lu nih posesif, begini, begitu. Tapi begitu lu udah nikah, itu udah nggak lucu lagi. Bisa jadi berantem beneran. Dikurung bro. Dan yang lu mesti ingat adalah yang waktu itu gue bilang, kalau lu pacaran bucin, lu nurut apa yang dia bilang, sedangkan orang tua lu ngasih tahu lu, jangan gini, jangan gitu, lu nggak boleh pergi, lu cabut diem-diem, lu bolos sekolah, orang tua lu nggak lu dengerin, Betul. pacar lu dengerin, istri lu dengerin, kan konyol gitu. Jadi ini penting banget karena apa? Jangan sampai gini. Ketika lu menjalin hubungan, apalagi hubungan yang udah pacaran atau nikah, itu kan base-nya kan kepercayaan, ya kan? Iya. Nah, kalau lu dilarang, lu dicurigain, itu berarti ada yang nggak benar gitu, ada yang salah. Karena seharusnya apalagi lu udah nikah, itu tuh harusnya udah bebas, bukannya malah terkekang, tapi harusnya malah bebas. Karena apa? Karena apalagi sih yang lebih tinggi statusnya daripada nikah yang udah tercatat di negara dan sebagainya. Jadi eldergap dulu. Itu yang lo mesti pertimbangkan gitu. Karena tiap cewek sama cowok itu kan punya me time sendiri kan. Betul. Memang mungkin lo berpikir kayak enggak, inilah hidup gua, cewek gua inilah, istri gua inilah hidup gua saat itu. Tapi ketika lo ada masalah atau lo nanti akan ada momen-momen di masa hidup lo butuh orang lain, susah. Yang lo mungkin nggak bisa cerita ke dia gitu, itu akan jadi masalah. Jadi cukup mesti dipertimbangkan itu. Nah, terus ada lagi. Jangan punya pasangan yang melarang hobi Anda. Nah, Contohnya, Anda hobi nge-game. Atau Anda misalkan hobi main cewek. Kalau itu negatif, itu dilarang nggak apa-apa. Misalkan koleksi mainan gitu kan. Dilarang bukan berarti lo harus denger. Ya. Mungkin maksudnya bisa dikurangin gitu. Iya, benar. Kayak intensitas lu misalkan hobinya mancing tiap hari. Iya, bukan berarti lu jadi nggak mancing, tapi ya lu kurangin lah. Misalkan Disesuaikan. dari tiap hari seminggu sekali, seminggu dua 2 minggu kali, sekali. 2 minggu sekali Soalnya gitu. gini, hiburan, hobi, terutama buat kaum lelaki, kita udah capek kerja gitu kan. Udah capek kerja, Ya kita butuh hiburan. waktu bebas jarang,
itu kan katanya kayak kemarin ada di China gitu. Dia udah ngumpulin duit beli PS5 gitu kan. Terus bininya ngomel-ngomel, lu gak punya duit bisa beli PS5, PS5-nya direndam, bayangin. Iya makanya. Terus dia ngomong, Mendingan kita karaoke. nah, gue gak pernah jajan ya, gue gak pernah beli ini beli itu. Gue cuma beli ini buat gue main sebentar pulang kerja, biar gue gak stres gitu kan. Terus lu hancurin hati gue gimana? Oh iya loh. Iya. Apalagi kalau dia nemu orang lain yang ngertiin dia. Oh iya benar. Nah itu jadi Bisa. hati-hati aja lu boleh membuat rules tapi ya Jangan kekelewatan. masuk akal lah. Dan itu harus ada perjanjian di awal. Ini lagi, kita sebelum menerapkan satu rules, kita pikir dulu kalau kita yang digituin enak nggak? Iya. Istilahnya gini Mo, burung di dalam sangkar, ya dia tahu di dunia itu luas karena dia dikekang, sekalinya lu lepas hilang. Kabur, Tapi iya. ada orang yang rawat burung, udah biasa mau dia kasih makan. Iya. Akhirnya dia datang sendiri. Iya. Padahal dunia itu luas tapi dia tetap balik. Iya. Jadi kayak ya lu mau pergi Prinsipnya silakan gitu kan. Iya. Lu Tapi- boleh lihat dunia lain kayak gimana. Tapi dia jadi tahu diri tahu malah. diri Nah. dan dia nyaman gitu. Iya. Dan terutama kalau untuk kaum lelaki biasanya tuh makin dilarang makin menjadi. Betul. Makanya jangan terlalu strict lah. Iya. Jangan terlalu strength. juga. Wajar kok karaoke. Ya, namanya hiburan mah wajar. Sekarang gini aja. Oh iya. Cewek-cewek. Itu lagi. Cut. Oke. Ya, jadi kayak kasar-kasarnya kan kalau hiburan itu perlu gitu kan. Iya. Jangan terlalu strict. Sekarang kasar-kasarnya kalau cewek-cewek aja nih arisan lah atau kumpul sama temen lah, lu sekarang nggak boleh jalan ke mall sama temen-temen lu, dilarang, sakit nggak? Iya. Sebel nggak? Iya. Terus lu misalkan lu pengen beli baju itu kan hiburan buat cewek gitu kan? Betul. Beli baju lah, Tas. Ya pokoknya tas. yang gitu-gitu lah Atau ya. cuma window browsing kan? Window browsing. Window shopping. Firefox. Os ini ya, os internet bang, gitu. Opera kayaknya. Opera. Apa itu Firefox? Fireworks. Ya, pokoknya sebelum kita melarang, kita pikir dulu kalau itu terjadi sama kita, apakah kita nyaman? Betul, Nah, betul. Jangan egois. Gitu. Tapi ya balik lagi, bisa jadi lu nyaman, tapi ya lu tetap mesti mikirin orang lain juga gitu. Karena ada hal-hal yang ada loh orang-orang yang senang dikekang, karena dia ngerasanya, oh dia peduli sama gue, dia care sama gue, dengan dia kekang itu artinya dia sayang sama gue, dia nggak mau gue kenapa-napa. Tapi bukan berarti terus orang lain mau digituin juga. Itu masuk zombie biasa kayak begitu. Iya, ada yang kayak begitu. Oke, ada lagi nggak? Enggak, udah. Oke, gua tambahin satu lagi ya. Kalau lu mau ke jenjang yang lebih serius, tes kesehatan Oh iya. itu penting tuh. Tapi emang udah ada kali kalau mau nikah itu. Tapi nggak selalu Nggak begitu wajib, ya. nggak wajib. Kayak itu bukan sesuatu yang urgent dilakukan, terutama di Indonesia ya. Gitu. Jadi kayak orang ngerasanya kayak udahlah gitu. Paling Kalau di sini cek kan standar aja gitu. Remeh-temeh ya katanya. Iya, Padahal karena penting, gitu kan. iya karena dengan begitu lu tahu apa yang lu mesti persiapkan, Betul. apa yang lu bisa memperkirakan nih dalam jangka berapa tahun atau segimana gitu. Itu Paling penting. simpelnya gini, misalkan keluarganya ada turunan diabetes, Nah, itu bisa itu. dicegah. Betul, karena kan nanti itu turun ke anak lu. Betul. Ya, Itu yang lu pikirin tuh anak lu itu gitu. sama ini kan kalau golongan darah dia apa terus ketemu Oh apa, iya kan bisa jadi nggak jadi cocok berubah tuh. ya. Kromosomnya tabrakan. Ya, sama ya itu jangan saudara sendiri. Hei, Sweet Home Alabama tuh. Kebanyakan nonton hentai Anda. Ya oke lah kalau gitu ya, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang dua pilihan ya, moga-moga kalian yang sedang galau di antara dua pilihan ini dapat ada sedikit pencerahan. Mendapatkan sedikit pencerahan, mungkin jadi kayak oh iya ya benar juga, jadi mungkin bisa bikin list tadi. Iya benar-benar. Bisa nanya pendapat orang lain juga, atau mungkin tadi kalau lu mau ekstrim lu bisa tes gitu kan, bisa uji coba dulu gitu. Pokoknya yang penting adalah jangan sampai lu menyiksa diri sendiri dan orang lain, itu sih yang paling utama. Tapi kalau lu nyoba yang tes tadi ya lu siap konsekuensinya. Ya betul. Ya sebenarnya sama aja, lu tes nggak tes konsekuensi pasti ada. Tinggal Jadi kalau bedanya kalau tes konsekuensinya di awal, kalau nggak tes cuma gini konsekuensinya mau belakang. ada orang yang nggak mau dites. Maksudnya kalau dia tahu dia dites, dia akan Oh marah-marah. iya, ya berarti sebisa mungkin jangan sampai ketahuan gitu. Karena beda-beda orang, beda-beda sifat Iya. gitu kan. Ya. Tapi yang pasti gini lah, kita berani berhubungan, kita juga berani mengambil resiko gitu. Ya. Udah pasti.
namanya kita jalanin hidup pasti nggak ada plus terus, pasti ada negatifnya. Betul. Cuman kita harus punya backup plan dan bisa ngadepin itu gitu. Itu juga Iya. perlu. Nanti bikin topik selanjutnya itu bisa. Betul. Ya, pokoknya itu ya di antara dua hubungan. Jadi pilihlah yang tadi kita sudah bahas. Karena saya sudah lupa tadi ngomong. Oke, kalau gitu terima kasih sudah menonton outing kali ini. Jadi seperti biasa jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Juga follow TikTok kita di happy2.joy2. Kenapa, Jen? Karena kita mau bikin buku kerukunan rumah tangga. Anjay. Oke lah kalau gitu gue Remo. Gue Jenny. Di belakang ada. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye. Happy, happy, joy, joy.